Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam ke-10 insyaallah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa, tarawih dan lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini seperti biasa setiap Jumat malam dan khusus pekan depan, karena Jumatnya bertepatan dengan peringatan nuzulul Quran, untuk kajian Al-Kahfinya kita geser ke malam Ahad. Ya, besok harinya ya, insyaallah. Siap? Insyaallah malam ini kita akan lanjutkan ayat ke-22 ya. Pekan yang lalu, Jumat yang lalu baru sampai ayat 21 insyaallah. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Qul Rabbi
إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى دياني ربي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا دياني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم
في حكمه أحدا من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه ahada. Sampai ayat 26. Terakhir yang lalu kisahnya sampai di mana? Sudah bangun Ashabul Kahfinya ya. Kemudian salah satu dari mereka diminta untuk mencari makanan, dan akhirnya keberadaan mereka diketahui dan mereka merasa aman karena raja yang berkuasa saat itu adalah raja yang beriman, ya. Jadi sudah berganti kekuasaan dari yang tadinya raja yang kafir sudah berubah menjadi raja yang beriman, dan pada akhirnya kemudian mereka tadinya mau disambutkan, diundang ke kerajaan, tapi apa yang terjadi? Mereka minta untuk dimatikan, ya. Nah, itu karena itu yang maslahat menurut mereka, khawatir nanti dikultuskan. Lalu terjadi perselisihan. Untuk mengingat mereka, ada yang mengusulkan dibangun bangunan di atasnya, namun akhirnya dibangun apa? Masjid, ya. Baik. Kemudian kita lanjut ayatnya, sayaquluna, mereka akan berkata. Mereka yang dimaksud di sini sasarannya adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi. Ya, jadi yang dimaksud di sini mereka itu adalah yang mempertanyakan tentang Ashabul Kahfi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang memperselisihkan jumlah mereka yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam min ahlil kitab wal muslimin, baik dari kalangan ahli kitab Yahudi atau Nasrani dan juga kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan bahwa perselisihan tentang jumlah Ashabul Kahfi ini terjadi di kalangan ahli kitab saja, karena di Al-Quran lebih jelas petunjuknya, ya, cenderung yang lebih mendekati kebenaran itu jumlah mereka adalah 7 orang, dan ke-8-nya adalah anjingnya yang bernama Qitmir, ya, Qitmir. Yang 7 orang nggak apa-apa, nggak usah diapalin, ya. Nggak berdosa, nggak hafal nama-nama Ashabul Kahfi, ya. Nah, yang berdosa itu menolak adanya peristiwa ini, itu bahwa peristiwa Ashabul Kahfi pernah terjadi, karena semua kisah di Al-Quran ini sesuai dengan fakta, kebenarannya bisa dibuktikan, ya, secara empiris, secara ilmiah. Silahkan buktikan. Gua Ashabul Kahfinya masih ada sampai hari ini. Nah, mereka akan berkata apa? Katanya, sayaquluna, mereka akan mengatakan, salah satun rabi'uhum kalbuhum, jumlah mereka itu adalah 3, yang keempatnya anjingnya. Wa yaqulun, dan yang lain lagi mengatakan,
khamsatun, jumlah mereka itu adalah 5. Sadisuhum kalbuhum, yang keenamnya adalah anjingnya. Tuh, jadi sadis itu artinya apa, Pak? Sadisuhum itu artinya yang keenam. Tuh, sadis itu bahasa Arab artinya yang keenam. Nah, kalbuhum anjingnya. Ya, jadi kalbu itu artinya apa? Anjing. Kalau yang diterjemahkan hati itu qalbun, pakai qaf ya. Kalau kalbun anjing. Nah, tapi kita sering mengatakan kalbu ya, bukan qalbu. Nah. Ya, nah, maksudnya sih qalbu kan. Masa di dalam anjing saya, nggak mungkin ya. Rajman bil ghaib, nah, sebagai terkaan terhadap sesuatu yang gaib. Kenapa terkaan? Ya kan nggak ada dasarnya. Mereka mengatakan 3, mengatakan 5, itu nggak ada dasarnya. Itu dari mana? Ya hanya terkaan saja, duga-dugaan saja. Kayaknya sih itu 3, nah, kayaknya sih 5. Wa yaqulun sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Dan ada juga yang lain mengatakan bahwa jumlah mereka itu berapa? 7, yang ke-8-nya adalah anjingnya. Imam As-Suddi, salah seorang ahli tafsir, mengatakan yang memperselisihkan jumlah mereka ini katanya adalah orang Yahudi. Itu karena disebutkan di ayat ini sebahagian dari mereka. Ya, bukan semua. Orang Yahudi memperselisihkan itu. Jadi seakan Allah menyatakan, katakan Muhammad, ketika orang-orang bertanya tentang Ashabul Kahfi, ya, nanti mereka akan mengatakan gitu, ya, bahwa jumlah mereka itu sekian-sekian. Nah, salah satu rabi'uhum kalbuhum. Jadi ada 3 orang, di mana yang keempat dari mereka itu adalah anjingnya. Dan yang ada juga mengatakan, yaitu yang dimaksud adalah An-Nasara. Ada lagi yang mengatakan Yahudi, yang mengatakan 5, yang keenamnya itu adalah anjingnya. Kemudian wa yaqulun, nah, sedangkan yang ketiga yang mengatakan 7 itu adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Dari mana orang mukmin mengatakan bahwa jumlah mereka itu ada 7? Dapat informasi dari siapa orang mukmin ini tentang jumlah Ashabul Kahfi? Dari mana? Dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dari mana? Dari malaikat Jibril. Ya kan ada perantaranya, Pak. Nggak langsung, ya. Melalui malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril sumbernya dari Allah. Jadi mana yang paling benar kira-kira? Ya Rasul. Informasinya langsung dari Allah. Mungkinkah informasi dari Allah itu bohong? Yang mustahil Allah bohong. Maka hati-hati dengan keyakinan kita terhadap informasi yang datang dari Al-Quran. Karena Al-Quran semuanya itu berasal dari Allah, yang tidak mungkin bohong. Wajib kita percaya 100% yang dikatakan Quran itu semuanya benar. 1% saja kita kurang yakin dengan Al-Quran, kufur bah hukumnya, nggak sah jadi orang beriman.
Nah, wa yaqulun sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Orang-orang mukmin berdasarkan informasi dari Rasulullah, mereka mengatakan bahwa jumlah ashabul kahfi itu ada 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Wa kana qawlu hazihil firqah aqrabu ila shawab. Dan kelompok yang ini perkataannya adalah perkataan atau pendapat yang paling mendekati kebenaran. Kenapa? Sebab tidak ada keterangan bahwa yang mengatakan jumlahnya 7, yang ke-8 anjingnya, bahwa mereka mengatakan itu berdasarkan terkaan. Kalau yang sebelumnya kan yang mengatakan 3, yang mengatakan 5. Ada keterangan rajmam bil ghaib, begitu kan? Nah, pendapatnya mengatakan ashabul kahfi itu 3, ashabul kahfi itu 5. Nah, penjelasannya itu bahwa semua perkataan mereka itu didasarkan pada terkaan mereka. Tapi ketika mengungkapkan pernyataan orang mukmin yang mengatakan bahwa jumlah mereka itu 7, yang ke-8 anjingnya, tidak ada rajman bil ghaib. Ya, ada nggak di ayatnya rajman bil ghaib lagi? Ya, sab'atun fasaminuhum kalbuhum. Titik di situ. Tidak ada rajman bil ghaib. Bahwa orang mukmin menyatakan ashabul kahfi jumlahnya 7 tidak berdasarkan duga-dugaan mereka, bukan berdasarkan terka-terka kayaknya, tidak, tetapi penuh dengan keyakinan karena berdasarkan informasi dari Rasul, langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Gitu maksudnya ya. Maka pendapat inilah yang mendekati kebenaran dengan dalil tidak adanya terkaan dari mereka. Lalu ayat lanjutannya apa? Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Qul, katakan Muhammad. Nah, ini pernyataan dari Allah kepada Nabi. Katakan Muhammad, Rabbi, Tuhanku, a'lamu, lebih mengetahui, bi'iddatihim, tentang jumlah mereka, ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit saja yang mengetahuinya. Nah, artinya bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam agar memberitahukan kepada orang-orang yang berbeda pendapat tentang jumlah ashabul kahfi itu untuk memutuskan perselisihan di antara mereka dengan mengatakan Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Tuhanku lebih tahu, ya, lebih tahu tentang jumlah mereka. Itu minkum, daripada kalian, hei orang-orang yang memperselisihkan tentang jumlah ashabul kahfi ini. Gitu maksudnya itu. Maka hakikat sesungguhnya berapa jumlah ashabul kahfi memang berarti yang tahu hanya Allah saja. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak dapat mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Ya, Ibnu Mas'ud lalu mengatakan ana minal qalil. Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi. Ketika ayat Quran menyatakan illa qalil, tidak ada yang mengetahui jumlah ashabul kahfi yang sebenarnya kecuali sedikit saja orang yang benar-benar tahu. Ibnu Mas'ud lalu menyatakan ana minal qalil kanu sab'ah. Kata Ibnu Mas'ud, aku termasuk orang yang sedikit itu.
Mereka itu ada 7 orang. Dari mana Ibnu Mas'ud? Ya dari Rasulullah, bukan dari siapa-siapa. Ibnu Abbas pun demikian. Nah, Ibnu Abbas ini adalah sahabat Nabi yang menjadi ahli tafsir. Ya, ketika surat Al-Kahfi ini menyatakan ma ya'lamuhum illa qalil, tidak ada yang mengetahui jumlah ashabul kahfi itu kecuali hanya sedikit orang. Ibnu Abbas menyatakan ana min ulaikal qalil kanu sab'ah summa zakara asma'ahum. Ibnu Abbas lebih cerdas lagi. Kata Ibnu Abbas, aku termasuk mereka yang sedikit itu. Jumlah ashabul kahfi itu ada 7. Bahkan beliau menyebutkan nama-namanya satu persatu. Lebih lengkap daripada Ibnu Mas'ud tadi. Kalau Ibnu Mas'ud hanya mengatakan aku termasuk yang sedikit itu. Jumlah mereka ada 7. Kalau Ibnu Abbas lebih detail, disebutkan nama-namanya. Ya. Tuh Ibnu Abbas. Lalu lanjutan ayatnya menyatakan fala tumari fihim illa mira'an zahira. Karena itu kamu Muhammad, ya, janganlah bertengkar tentang hal mereka illa mira'an zahira, kecuali pertengkaran lahir saja. Wala tastafti fihim minhum ahadan, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda ashabul kahfi itu, kepada seorang pun di antara mereka. Kenapa? Tidak ada yang punya landasan yang kuat keterangannya. Itu jangan bertanya kepada mereka, pada seorang pun dari mereka. Nah, ini pesan dari Allah, jangan engkau bertengkar, ya, jangan engkau bertengkar tentang mereka. La tujadil wala taqul fi adadihim wa sya'nihim. Jangan berdebat, maknanya jidal itu ya, mira' itu debat, Pak. Jangan kamu berdebat Muhammad tentang jumlah mereka serta keadaan mereka. Itu jadi maksudnya gimana? Ibnu Abbas menyatakan hasbuka ma kussisat alaik, cukup bagimu apa yang dikisahkan kepadamu. Dan mana? Di Al-Quran. Ya sudah, jangan lebih dari itu. Ya, kenapa? Ini ilmu gaib, ya. Nah, ilmu gaib, kecuali pertengkaran yang zahir saja, tidak terlalu mendalam, gitu maksudnya itu. Mira'an zahiran itu gaira muta'ammikin fi. Jangan terlalu mendalami sampai detil, gitu ya. Letak persisnya di mana, nama-namanya siapa saja, keturunannya masih ada apa enggak. Nah, itu kan terlalu mendalam sampai ke sana. Itu mereka itu aslinya orang mana itu. Wa huwa an yaqussu alaihim ma auhallahu ilaihi fahasbu min ghairi tajhilin lahum wa min ghairi raddin alaihim. Jadi intinya Allah ingin menegaskan bahwa tentang kisah ashabul kahfi cukup engkau kisahkan kepada mereka sesuai dengan apa yang Allah wahyukan padamu saja. Itu tanpa ada keraguan tentang itu, sampaikan semuanya sebatas apa yang Allah wahyukan. Nah, begitu. Kita juga begitu berarti. Jangan terlalu mengkaji berlebihan tentang hal-hal yang bersifat gaib. Ya.
Ashabul Kahfi ini kan kejadian masa lalu. Gaib itu gimana, Pak? Yang disebut gaib itu cakupannya apa? Sesuatu yang tidak terindra, bukan hanya tidak terlihat, tidak terdengar, tidak bisa diraba, itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat walaupun adanya saat ini ya. Karena keterbatasan kemampuan indera kita. Ya, kita bisa melihat, Bapak Ibu bisa melihat saya di sini. Kalau ada tembok yang menghalangi di sini, apa saya kelihatan? Tidak. Berarti saya gaib tuh. Kalau nggak kelihatan, ya. Iya, itu gaib. Ya, maka lawan gaib itu hadir. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada disebut hadir. Tuh. Yang minggu lalu ada di sini, sekarang nggak ada, berarti dia gaib. Bukan makhluk gaib, gaib. Tidak hadir, artinya ya tidak hadir. Itu gaib. Jadi hal-hal gaib itu termasuk pengetahuan tentang sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Itu juga termasuk kategori gaib. Maka berkaitan dengan itu cukup kita membatasi pengetahuan kita dengan apa yang kita dapati informasinya dari Al-Quran saja. Itu lebih selamat. Tentang ruh, nggak usah terlalu diperdalam tentang ruh. Ya, kenapa? Allah sendiri menyatakan itu. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh. Katakan Muhammad, ruh itu dari urusan Tuhanku. Nah, ya cukup sebatas apa yang Allah sampaikan. Informasi dari Allah seperti apa. Ya udah itu saja. Itu sampai di situ. Jangan terlalu memperdalam tentang itu ya, termasuk tentang kiamat ya, tentang kiamat, tentang tanda-tanda kiamat, baik dari Al-Quran atau berdasarkan keterangan dari Nabi, ya nggak usah terlalu dikaji secara mendalam, ya cukup sebatas yang kita ketahui dari hadis Nabinya saja. Gitu. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya jadi ya akal-akalan lagi, sok tahu ya. Jangan. Yuk kita kembali ke ayatnya. Wala tastafti fihi minhum ahada. Jangan engkau meminta fatwa, keterangan tentang mereka kepada seorang pun dari mereka, baik Yahudi, Nasrani ataupun orang-orang musyrik. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada. Wala taqulanna, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan. Ya, jangan sekali-kali kamu mengatakan. Jadi bukan hanya jangan kamu katakan, tapi ada jangan sekali-kali kamu mengatakan. Ada penegasan di situ. Ada nun taukidnya namanya. Wala taqulanna, jangan sekali-kali kamu mengatakan li syai'in pada sesuatu, inni fa'ilun dzalika gadan, saya akan mengerjakan ini besok pagi. Illa an yasha Allah, kecuali dengan menyebut insya Allah, yang artinya apa? Jika Allah menghendaki. Apa namanya bacaan ini? Istilahnya apa, disebut apa insya Allah itu? Kalau subhanallah disebut apa? Tasbih. Kalau alhamdulillah disebut hamdalah atau tahmid. Kalau Allahu Akbar disebut takbir. Nah gitu. Kalau
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un disebut apa? Apa? Istirja. Wah, jangan sampai nggak tahu itu istilah-istilah itu ya. Nah, ada yang menyebut itu kita bengong apaan tuh? Gitu. Istirja itu adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau insya Allah disebutnya apa? Nggak ada yang tahu nih. Istisna. Di surat Al-Qalam tuh ada keterangan itu. Surat Al-Qalam dari mulai ayat 17 ke sana itu ada kisah tentang pemilik kebun yang ada di Yaman. Ya. Nah, nanti kapan-kapan kita kaji itu. Surat Al-Qalam. Di situ ada ya bahwa ketika mereka bersumpah idz aqsamu la yasrimunnaha musbihin, ketika mereka bersumpah akan memanen hasil kebun mereka di pagi hari, wala yastasnun, dan mereka tidak beristisna, yaitu tidak mengucapkan insya Allah. Apa yang terjadi? Terbakar kebun mereka dalam waktu 1 malam. 5 hektar habis semua, sampai tanah-tanahnya gosong sampai hari ini. Tuh, jadi jangan main-main dengan ucapan insya Allah itu, ya. Nah, jadi insya Allah itu adalah janjinya seorang mukmin, Pak. Itu janjinya seorang mukmin. Jadi jangan mengatakan sesuatu yang akan datang gitu, kamu mengatakan bahwa saya akan lakukan itu besok. Para ahli tafsir menyatakan bahwa ketika orang Yahudi bertanya kepada Nabi gitu, an khabaril fitnah, tentang berita fitnah akhir zaman, maka Nabi mengatakan ukhbirukum godan, ya nanti saya beritahu kalian besok. Dan Nabi tidak mengatakan insya Allah. Orang Yahudi tanya tentang berita mengenai fitnah, ya fitnah akhir zaman seperti apa. Kata Nabi, besok saya akan jawab ya. Tidak mengatakan insya Allah. Apa yang terjadi? Fahtabasal wahyu anhu hatta syaqqa alaih. Maka wahyu terhenti, tertahan, tidak turun tuh wahyu ke Nabi. Bingung Nabi juga, besok jawab apa ini? Nggak turun wahyu, Pak. Tertahan wahyu. Karena itu sampai berat di hati Nabi, maka Allah turunkan ayat ini memerintahkan supaya mengatakan insya Allah. Begitu, insya Allah, jangan sampai tidak mengatakan insya Allah. Begitu Pak ya. Jadi kalau kita berjanji kepada seseorang, katakan umumnya di kita kata-kata insya Allah itu digunakan kalau kemungkinan besar tidak bisa datang. Iya kan? Makanya kalau ada yang bilang insya Allah itu nggak percaya, jangan insya Allah dong. Begitu. Ya, ya ini salah kaprah berarti ya. Nah, insya Allah itu janjinya seorang mukmin, sehingga kita yang mengatakan pun merasa tidak berdosa kalau nggak datang, kan udah bilang insya Allah. Begitu. Ya. Tamengnya itu berlindung, kan kemarin saya bilang insya Allah. Nah, padahal insya Allah itu janji yang harus ditepati, gitu.
Ya kalau memang ada alasan ya tinggal disampaikan alasannya kan. Dijelaskan. Apa? Insya Allah besok gitu. Ya insya Allah. Jadi jangan mengatakan besok gitu ya. Pasti seakan-akan pasti begitu. Ya jangan pasti. Ya, tapi kalau menjanjikan sesuatu insya Allah ya. Itu insya Allah saya usahakan begitu. Nah itu tuh janji. Jangan mengatakan begitu tuh seolah-olah ada celah untuk kita tidak menepati. Hati-hati, hati-hati. Insya Allah. Kenapa? Kan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, la tadri nafsun madza taksibu ghadan. Surat Luqman ayat 34 tuh. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan bisa dia lakukan besok hari. Jadi tidak boleh mengatakan pasti. Kalau begini pasti begini. Besok saya pasti begini. Tidak. Tapi insya Allah ya. Insya Allah. Terus lanjutannya apa? Wazkur rabbaka idza nasita. Wazkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat dari kebenaran ini. Nah, wazkur rabbaka idza nasita itu ay faqul insyaallah sawaun kanat al muddatu qalilah au katsira. Nah, makna dari pernyataan ayat tadi itu ucapkan insyaallah baik masa waktunya itu sedikit ataupun banyak. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fil muddati allati yajuzu ilhaqul istisna fiha. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang masa waktu yang boleh menyambungkan dengan kalimat istisna ini katanya ya. Tetapi secara umum tidak ada batasan waktunya. Kemudian wazkur rabbaka bil istighfar. Dan ingatlah Tuhanmu kalau kamu lupa, yaitu dengan beristighfar. Katanya kalau lupa itu astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau Bapak lupa sesuatu berarti istighfar. Astagfirullahaladzim. Apa ya tadi? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena bisa jadi yang menutupi ingatan itu adalah dosa kita. Gitu. Siswa lagi ulangan ngingat-ngingat itu jawabannya apa ini? Apa ini? Astagfirullahaladzim. Istighfar itu ya. Nggak ketemu-temu ya udah tulis saja astagfirullahaladzim jawabannya itu. Istighfar. Jadi kalau engkau lupa ucapkan istighfar untuk mengingat Tuhanmu. Au uzkur rabbaka iqabah idza tarakta ba'dha ma amaraka bih liyab'asaka 'ala tadarak. Atau kalau yang dilupakan itu sesuatu yang Allah perintahkan, maka ingatlah Tuhanmu akan siksanya karena perbuatanmu itu, supaya kamu segera melakukan apa yang diperintahkan itu. Nah, itu lupa meninggalkan sholat, lupa enggak puasa, segera ingat Allah akan hukumannya. Kalau enggak puasa gimana? Kalau enggak sholat gimana? Nah, supaya segera engkau perbaiki perbuatanmu itu. Itu maksudnya wazkur rabbaka idza nasita. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan katakan Muhammad, semoga saja Tuhanku memberiku petunjuk
pada yang lebih mendekati kebenaran tentang Ashabul Kahfi ini. Itu maknanya. Kita lihat lagi. Oh, masih ya. Walabisu fi kahfihim salasami'ati sinina wazdadu tis'a. Walabisu, dan mereka Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Jadi berapa? Ya 309 ya. 300 tambah 9 itu berarti 309 tahun. Nah, ini juga yang nggak usah dipertanyakan. Kenapa kok ganjil? Kenapa kok tanggung? Tambahnya 9, nggak digenapin aja 10? Ya, itu kan nggak perlu dipertanyakan, gitu ya. Tidak perlu dipertanyakan itu. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinin. Inilah keterangan yang menjadikan fakta lebih kuat bahwa tidurnya Ashabul Kahfi itu selama 309 tahun ya. 309 tahun katanya. Ada yang mengatakan bahwa 300 tahun itu kalau hitungannya Masehi, Syamsiyah, hitungan matahari. Tapi kalau pakainya Qamariyah itu 309. Begitu ya. Jadi yang mengatakan 300 tahun itu kalau hitungannya pakai perhitungan matahari, tapi kalau pakai hitungan bulan itu jumlahnya 309. Ya kan, antara Masehi Hijriah kan beda kan? Oke, tentang masalah berapa lamanya, ya ini lebih kuat, berarti 309 tahun, dan ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa dan menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidurnya hanya setengah hari, hanya 1 hari, itu mah biasa. Teman kita juga banyak yang bisa. Apalagi kalau lagi puasa. Ya. Itu. Ya, pakai dalilnya tidurnya orang puasa adalah ibadah, ya. Ibadah terus itu. Tidur terus. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa masa waktu 300 tambah 9 itu fi kaunihim niyaman wa annama ba'da zalika majhulil bashar. Ya. Adapun keterangan setelah mereka bangun berapa lama itu majhul, tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Tidak ada keterangannya. Itu makanya di ayat berikutnya dinyatakan qul, apa lanjutannya? Allahu a'lamu bima labisu. Katakanlah Muhammad, Allah lebih tahu tentang berapa lama mereka tinggal di gua itu. Kalau masa tidurnya sih memang 309 tahun. Tapi berapa lama mereka di gua dari mulai masuk terus bangun? Nah, setelah bangun berapa lama tuh? Nah, persisnya itu hanya Allah yang tahu. Kenapa nggak ada yang tahu? Karena tidak ada informasi dari Allah. Informasi yang Allah sampaikan tentang masa mereka tidur berapa? 309. Nah, kalau Uzair yang tempo hari saya ceritakan itu 100 tahun. Bisa ya? Ya, kalau Allah menghendaki mah bisa. Allahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ar. Kepunyaan Allah lah segala hal yang gaib di langit dan di bumi ini. Ya. Jadi segala keterangan yang gaib di langit dan di bumi ini hanyalah milik
Allah. Artinya tidak ada yang mengetahui itu kecuali hanya Allah. Qul Allahu a'lamu bima labisu ay biz zaman alladzi labisu fi. Allah lebih tahu tentang waktu di mana mereka tinggal persisnya di dalam gua itu. Wakila ba'da mautihim ila nuzulil Quran. Dikatakan pula yang dimaksud itu adalah setelah kematian mereka sampai turunnya Al-Quran. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Atau keterangan lain mengatakan tidak ada yang mengetahui berapa lama dari mereka masuk gua sampai mereka meninggal, atau dari mulai mereka bangun sampai mereka meninggal dunia. Tidak ada yang mengetahui itu, ya. Kemudian lahu ghaibus samawati wal ardh. Tentang ini Pak, kita perdalam lagi tentang lahu ghaibus samawati wal ardh, bahwa segala yang gaib di langit dan di bumi itu hanyalah milik Allah pengetahuannya. Jadi jangan kita mempermasalahkan perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang gaib. Nyi Roro Kidul tuh beneran ada apa enggak sih? Misalnya kayak gitu. Nyi Roro Kidul gaib enggak? Hah? Masalahnya adalah siapa yang pertama kali cerita kalau dia pernah lihat Nyi Roro Kidul? Ada enggak sih? Atau itu cerita fiktif sebenarnya? Ya enggak? Hah? Diada-ada aja, jangan-jangan enggak ada sebenarnya mah. Nah, seperti itu. Itu bahkan kalaupun memang ya makhluk-makhluk yang semacam itu yang kemudian dikultuskan oleh manusia itu ada, hakikat mereka itu menurut para ulama adalah mereka itu jenisnya adalah jin. Nah, jadi yang disebut kayak siluman macam-macam itu ya masuknya jin ya, karena hanya ada dua makhluk itu kan, manusia dan jin. Ya macam-macam, segala macam wujudnya. Nah, mereka itu sebetulnya jin. Ya udah. Yang tidak terlihat itu. Kalau manusia mah jelas kan. Ya, manusia mah jelas. Nah, maka jangan terlalu memperdalam hal-hal seperti itu ya, Pak ya. Perkara-perkara yang sifatnya gaib itu. Absir bihi wa asmi'. Apa lanjutannya? Absir bihi wa asmi' itu alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Ini penglihatan Allah dan pendengaran Allah maksudnya ya. Absir bihi wa asmi'. Artinya alangkah melihatnya Allah Ta'ala, alangkah mendengarnya Allah Ta'ala. Maksudnya ya sebab Allah melihat tanpa batas, Allah mendengar tanpa batas. Kalau kita manusia bisa melihat, ada batasnya enggak? Penglihatan mata kita ini kemampuannya sampai jarak berapa jauh sampai melihat wajah orang dengan jelas itu? Kira-kira berapa? Kalau masih normal, ya kalau masih normal nih matanya, jarak 100 meter masih jelas nggak wajahnya? Hah? Masih? Masih bagus itu berarti ya. Kalau yang sudah rabun makan jangan 100 meter ya. Depan mata juga siapa nih? Gitu ya. Nah, jadi ada batasnya. Batas jaraknya, batas waktunya. Kemampuan mata kita ini kan lama-lama berkurang.
ya gitu. Makanya ada yang pakai bantuan ya kacamata itu. Jadi alasan suruh baca Quran nggak bawa kacamata. Berkurang. Jadi kemampuan kita ini terbatas, Pak, ya. Nggak ada yang sempurna manusia, Pak. Gitu, termasuk hanya bisa melihat yang zahir, tidak bisa melihat yang gaib, yang batin. Ya. Hanya bisa melihat wujud teman kita. Bisikan hatinya kita bisa lihat nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah, itu penglihatan manusia. Kalau penglihatan Allah tidak terbatas. Allah bisa melihat isi hatimu itu. Dengan apa Allah melihat? Jangan dibayangkan matanya segede apa ya Allah itu. Nah, melihatnya Allah dengan sifat basornya. Jadi jangan dibayangkan mata, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Ya, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Sama juga ketika mendengar begitu. Dengan sifat samanya. Ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Ma lahum min duni, tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain dari Dia. Ya, wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Jadi satu-satunya Allah lah yang memberikan keputusan, yang menetapkan ketetapan di atas muka bumi ini, ya. Jadi apa kesimpulannya dari ayat berapa tadi? 22 sampai dengan 26 surat Al-Kahfi. Yang pertama, menunjukkan adanya ikhtilaf. Apa ikhtilaf itu? Perbedaan pendapat. Kalau pakai F, pakai fa, ikhtilaf, perbedaan pendapat. Kalau pakai to, ikhtilat, itu artinya bercampur laki perempuan. Itu ikhtilat namanya, ya. Yang hukumnya apa? Ikhtilat hukumnya apa? Senam, nyampur senam. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapaknya di belakang. Itu ikhtilat namanya. Hukumnya haram, Pak. Ya, haram, ikhtilat. Itu ikhtilat. Nah, kalau ini ikhtilaf, menunjukkan adanya ikhtilaf di kalangan ahli kitab dan tidak adanya ketetapan mereka mengenai peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, jadi sejarah yang paling akurat berarti adalah sejarah yang dikisahkan oleh Al-Quran. Ya. 2. Menjelaskan jumlah bilangan pemuda Ashabul Kahfi, kebanyakan itu ya, N-nya dicoret. Menjelaskan jumlah bilangan pemuda Ashabul Kahfi, yaitu 7 orang, dan ke-8-nya adalah anjing. Sekali lagi ya, anjing Ashabul Kahfi ini jangan menjadi pembenaran gitu bahwa orang Islam boleh miara anjing. Tidak sama sekali, karena itu bukan piaraan mereka. Ya, anjing Ashabul Kahfi itu bukan piaraan mereka, tapi anjing yang ketemu di jalan langsung suka dengan mereka karena mereka orang baik. Tuh gitu, Pak, orang baik mah ya. Jadi binatang juga tahu. Ketiga, di antara adab terhadap Allah adalah bahwa hendaknya seorang hamba tidak mengatakan
saya akan melakukan demikian di masa yang akan datang, kecuali dengan mengatakan insya Allah, ya, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Yang keempat, menetapkan masa lamanya para pemuda tinggal di dalam gua, yaitu 309 tahun lamanya. Dari mana tahunya? Itu ada ayatnya, ya. Itu dari Al-Qur'an kita. Jadi bukan terka-terkaan kalau kita mau mengatakan, tapi ada dasarnya. Nah, itu cuma 4 poin berarti ya. Insya Allah baru sampai ayat 26. Insya Allah nanti ketemu lagi tanggal berapa berarti ya? Di bulan April nanti tanggal 8 ya, silakan. Gimana? Apa? Kalajengking. Mimpi tentang kalajengking. Nemu kalajengking di rumah. Oh. Iya. Terus ibunya meninggal. Disengat kalajengking atau kenapa? Oh. Oke. Ya kalau kita tidak mengetahui secara persis bahwa ada keterkaitan antara keberadaan kalajengking dengan kematian ibu, kematian seseorang, ya sudah, tidak perlu dibahas itu ya. Apalagi tidak berlanjut setelah itu, misalnya nggak ada apa-apa lagi, ya sudah, itu berarti kalajengking biasa, ya, hanya kebetulan saja gitu. Tapi kalau ada kecurigaan, memang mungkin bisa, mungkin. Jadi makhluk yang namanya jin tadi itu, dia bisa menyerupakan diri menjadi makhluk lain, ya, seperti binatang, ya, ular, anjing, ya, boleh jadi termasuk binatang-binatang seperti itu. Jadi kalau tiba-tiba ada di rumah menemukan binatang, nggak mungkin gitu, ya, dari mana itu kok tiba-tiba ada ular, pada rapat semua rumah. Nah, bisa jadi gitu ya, hati-hati. Karena pernah kejadian ada seorang santri yang membunuh seekor ular yang dia temukan. Apa yang terjadi setelah itu? Dia kesurupan tiap hari setelah dia membunuh ular itu. Nah, ketika diruqyah sama gurunya, ternyata yang merasuki si santri ini adalah bapaknya. Anak ini sudah membunuh anak saya, Pak. Itu kata dia. Ya, ketika dia, benar nggak? Ya, saya cuma membunuh ular. Iya. Jadi ternyata jin itu. Berarti jin bisa mati, Pak. Sama seperti manusia. Ya, yang ditangguhkan kematiannya hanya satu, iblis aja, nenek moyangnya. Nah, kalau keturunannya jin itu bisa mati, ya, bisa mati dan bisa terbakar dia. Jadi kalau dibacakan Quran terbakar, ya bisa benar itu, mereka hancur. Nah, terus maka kalau menemukan hal seperti itu, ya nggak apa-apa, dibunuh saja. Ya, apalagi kan itu termasuk binatang yang membahayakan, ya, binatang yang membahayakan. Terus gimana dong? Nah, cari bantuan,
supaya dipagar rumahnya. Wah, nah itu perkara yang gaib lagi kan itu urusannya ya. Udah, perbanyak zikir saja. Ya, penjagaan seorang muslim itu adalah zikir insyaallah. Ya. Banyak baca Quran, banyak baca surat Al-Baqarah di rumah insyaallah. Karena kata Nabi, setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya gitu ya. Insyaallah kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.